Rocío. Hola, soy Giselle. Wanita pemandu bakat ini bernama Giselle. Dia bertandang ke rumah seorang gadis kecil yang bernama Rocio karena tertarik dengan suaranya dan meminta izin langsung kepada ayah Rocio yang bernama Aguilar untuk membawanya ke audisi tahunan. Esok paginya, Aguilar mengantar Rocio dengan membawa serta adiknya ke tempat audisi. Ketika hendak menemani Rocio audisi, Giselle tidak mengizinkannya dan menyuruh Aguilar untuk menjemputnya pada tepat jam 7 malam. Bueno, mi amor. Di ruangan tersebut bersama dengan anak lainnya, Rocio dan sang adik mendapatkan pelatihan langsung oleh Giselle untuk menjadi seorang bintang. Tepat jam 7 malam, Aguilar yang hendak menjemput kedua anaknya terlihat kebingungan melihat gedung tempat audisi yang sudah sepi. Dengan putus asa dia berusaha mencari anaknya di seluruh gedung sampai ke jalanan, tapi tidak menemukan satu orang pun. Pada sebuah rumah di daerah Calexico, California, terlihat seorang pria yang hendak mengirimkan foto anak-anak yang ternyata sudah dipantau oleh beberapa agen yang langsung berinisiatif untuk menangkap basah pria tersebut. If he logs out, we can kiss and make sense goodbye. Di ruangan lain, sang agen menemukan beberapa dokumen yang berisi daftar anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia. Tim dan Chris adalah agen khusus yang bertugas untuk menangkap orang-orang yang terlibat dalam perdagangan anak. Mereka sudah menangkap sebanyak 288 pedofil, namun tidak ada seorang anak pun yang berhasil mereka selamatkan. Demi membongkar kasus ini lebih dalam, tim mulai mendekati Osinski, seorang predator yang ditangkapnya kemarin. Dan untuk mendapatkan kepercayaannya, tim berbohong kepada Osinski jika dia juga tertarik secara seksual kepada anak-anak. Dengan penuh tekanan di pundaknya, tim dapat mengelabui Osinski, tapi tidak dengan istrinya di rumah. Untuk dapat lebih menggali informasi dari Osinski, tim meminta waktu selama seminggu kepada sang direktur, yang langsung disetujui olehnya. Tim membebaskan Osinski dengan syarat dapat dipertemukan oleh seorang anak yang pernah ia lihat fotonya pada daftar anak yang diperdagangkan. Osinski pun menyanggupinya, dan langsung menemui seorang pria yang membawakan berkas seorang anak yang diinginkan oleh tim, yang bernama Teddy Bear. Setelah mendapatkan pengakuan dari Osinski, tim membuka penyamarannya, dan beberapa agen sudah bersiap menahannya kembali. Melalui berkas yang didapatnya, tim berhasil menemukan Teddy Bear di perbatasan Meksiko, dan menangkap pria yang sebelumnya bertemu dengan Osinski. Tim langsung menemui Teddy Bear, yang bernama asli Miguel, yang merupakan adik dari Rocio serta anak dari Aguilar, yang menjadi korban perdagangan anak. Setelah diperiksa oleh dokter, terdapat luka robek akibat pelecehan yang dialami oleh Miguel, 3 atau 4 hari yang lalu. Tim mengajak Miguel untuk makan dan menghiburnya, lalu Miguel memohon kepada tim untuk menyelamatkan kakaknya yang masih berada dalam jerat perdagangan anak. Miguel menceritakan tentang Giselle yang membawa beberapa anak untuk melakukan pemotretan di pantai. Namun, setelah sampai di pelabuhan, anak-anak tersebut malah dimasukkan ke dalam kontainer secara paksa dan mengirimkannya ke suatu tempat dengan menggunakan kapal. Di tempat itulah, muncul seorang pria yang memilih Miguel sehingga terpisah dengan anak yang lainnya. Pria itu mengancam Miguel untuk menuruti semua perkataannya, jika tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk kepada kakaknya, dan menamainya Teddy Bear. Miguel akhirnya dapat bertemu kembali dengan ayahnya setelah sekitar 3 bulan berpisah. Aguilar juga memohon kepada tim untuk menyelamatkan putrinya yang masih entah berada di mana keberadaannya sekarang. Setelah berpamitan dengan Miguel dan ayahnya, tim langsung menemui Earl, pria yang membeli Miguel, lalu menawarkan beberapa kesepakatan, dan berhasil mendapatkan sketsa wajah seorang wanita pelaku perdagangan anak. Di tempat lain, Rocio sedang ditandai menggunakan tato di leher belakangnya dan menangis menahan sakit.
Setelah itu, seorang pria parubaya menemuinya di sebuah kamar hotel dan melakukan perbuatan bejat kepadanya. Tim yang berencana akan menyelamatkan Rocio di Kolombia terkendala izin dari bosnya, namun dengan kegigihannya dia berhasil mendapat izin dengan beberapa syarat dan didanai secara diam-diam, dan sebelum berangkat, tim berpamitan dengan istrinya terlebih dahulu. Sesampainya di daerah Cartagena, Kolombia, tim langsung diantar oleh seorang kapten polisi bernama Jorge, menemui Vampiro, yang merupakan mantan pencuci uang sebuah kartel, dan membeli anak-anak untuk membebaskan mereka. Setelah berbincang, Vampiro memberikan informasi tentang Giselle, yang ternyata adalah seorang Miss Cartagena, yang bernama asli Katy Juarez. Vampiro memperingatkan tim, jika Giselle sangat berhati-hati dan hanya dapat bertemu dengan pedagang jalanan yang dikenalnya. Tim lalu menemukan sebuah ide, dan meminta Vampiro untuk mempertemukannya dengan seorang pedagang jalanan yang bernama Calakas. Caracas. Vampiro. Tim berpura-pura menjadi seorang pedofil kaya yang hendak memesan 50 anak sekaligus, dan Calakas pun mulai memakan umpannya. Setelah pertemuan itu, Calakas langsung menemui Giselle dan beberapa orang lainnya, tanpa mengetahui jika Kapten Jorge yang sudah mengikutinya mengambil beberapa foto pertemuan tersebut. Namun, beberapa bukti tersebut tidak cukup untuk meyakinkan bos tim, yang menyuruhnya untuk segera pulang. Tim yang hampir putus asa, meminta pendapat kepada Vampiro yang langsung menceritakan kepadanya, mengapa dia melakukan semua ini. Untuk lebih memantapkan hatinya, tim menelpon istrinya dan mengungkapkan niatnya untuk berhenti dari pekerjaan demi menyelamatkan Rocio dan anak-anak lainnya. Setelah mengirimkan email pengunduran dirinya, tim bekerja sama dengan Vampiro, Kapten Jorge, dan mendapatkan bantuan dari seorang miliarder yang bernama Pablo. Dengan uang yang dimilikinya, ia berhasil mendatangkan Giselle langsung, serta orang kepercayaannya yang bernama Adolfo, Don Fuego, dan tentu saja Calakas. Pertemuan itu pun menghasilkan kesepakatan, Giselle akan mendatangkan 50 anak, dan akan dibayar sebesar $100.000. Setelah itu, tim menghubungi mantan bosnya yang setuju memberikan bantuan hukum dan beberapa personilnya. Esoknya di sebuah pulau, Kapten Jorge sudah menyiapkan beberapa pasukannya, dan tim sendiri yang akan mengatur jalannya pertukaran. Ketika kapal pedagang sudah terlihat, tim menyadari jika tidak semua anak yang dipesannya dibawa oleh mereka. Dan timbul masalah baru ketika Giselle membawa pengacaranya yang bernama Don King. Karena Rocio tidak ada bersama mereka, tim menyiapkan rencana lain, dan menyuruh Kapten Jorge beserta pasukannya untuk menunggu. Setelah melihat kapal lain mendekati pulau, Kapten Jorge memerintahkan pasukannya untuk segera menuju pulau untuk melakukan penangkapan. Tim dan kawannya masuk dalam skenario penangkapan dan menjadikan Don King sebagai kambing hitam penangkapan mereka. Namun, setelah berhasil menyelamatkan 54 anak, ternyata Rocio tidak ada dalam daftar anak tersebut. Walaupun senang melihat anak-anak sudah bebas, namun dalam hati tim masih mengganjal karena tidak ada Rocio di sana. Di dalam ruang interogasi, Kapten Jorge berhasil mendapatkan sebuah nama dari mulut Don Fuego, yaitu Scorpion, yang telah membeli Rocio darinya. Kapten Jorge segera memberitahu tim, jika Scorpion merupakan seorang pimpinan pasukan pemberontak di daerah selatan sungai, yang tidak bisa dimasuki, bahkan oleh polisi dan tentara sekalipun. Tim yang tetap bersikeras ingin masuk wilayah berbahaya tersebut, mendapat dukungan dari Vampiro yang menemukan sebuah ide untuk bisa masuk ke daerah tersebut. Tim dan Vampiro diberikan identitas baru sebagai dokter yang akan memasuki daerah pemberontak, dan Kapten Jorge menyampaikan jika ia hanya bisa mengantarkan mereka sampai sungai saja, lalu memberikan mereka suntikan yang terdapat GPS di dalamnya. Malam sebelum keberangkatan, tim berpamitan dengan istrinya melalui pesan singkat. Esoknya sebelum menyeberangi sungai, Kapten Jorge memberikan tim sebuah pistol, namun tim menolaknya. I hope we get a warm welcome. Keadaan menjadi lebih sulit ketika sekelompok pemberontak menghadang mereka di tengah perjalanan sambil menembak ke arah sungai.
Setelah memeriksa bawaan tim di kapal, pemberontak hanya mengizinkan satu orang untuk masuk, dan tim pun mengajukan dirinya sendiri. If I come back in the dark, be ready to run. What's happening? He's on his own. Sesampainya di daratan, tim berhasil menemui Scorpion dan menjelaskan tujuannya di sana sebagai seorang dokter yang hanya ingin mencegah penyebaran kolera dengan mengevakuasi orang yang sakit. Namun Scorpion menyuruh tim untuk membawa langsung orang yang sakit kepadanya langsung. Tim mulai berkeliling dan menemukan Rossio bersama anak yang lainnya. Dia memanggil nama Rossio dan berkata akan menyelamatkannya. Namun tak lama kemudian Scorpion datang dan menyuruhnya untuk bekerja kembali. Is this one sick? No, they're fine. She's fine. Ándele, ándele, mija, póngase a trabajar. Hey, amigo. Pada malam harinya, tim membangunkan Rossio yang sedang tidur, tetapi Rossio yang kaget malah berteriak, sehingga terdengar sampai telinga Scorpion yang sedang bernyanyi bersama anak buahnya. Voy a echarle un ojo a mi chiquita. Tim menyuruh Rossio untuk mengikuti perintahnya, dan ketika Scorpion datang mengambilnya, tim sudah bersiap untuk menghajar Scorpion. Sabes que no voy a hacerte daño. Sempat mendapatkan perlawanan, akhirnya tim berhasil menumbangkan Scorpion dan membawa Rossio pergi. Seorang anak buah Scorpion menyadari ada yang tidak beres dan mengontak temannya yang bernama Piranha untuk mengecek sungai. Tim dan Rossio berhasil membawa sebuah perahu dan menemui Vampiro beserta Jorge yang sudah menunggu. Dan ketika tepat mereka akan pergi, para pemberontak mendekat dan menghujani mereka dengan peluru, tetapi mereka berhasil kabur. Malam itu juga, Aguilar mendapatkan telepon dan paginya langsung menemui Rossio di rumah sakit. Dan akhirnya, Rossio dapat bertemu kembali dengan ayah beserta adiknya.